lagi untuk review apa yang kemarin kita sudah pelajari dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke, mari kita jawab nomor 1 supaya kita cepat juga. Kita akan mulai dari yang sonder ya. Oke, kita mau tanya dulu sama Itin. Apa jawaban Itin 5 urutan cerita dari Yeskiel 33 ayat 2 dan 3? Itin punya 5 urutan cerita dari Yeskiel 33 ayat 2 dan 3. Ini sesuai yang Itin dapat. Ini Itin jawabnya Itin. Pertama itu the present, kedua watchman, ketiga lihat pedang, keempat tiup trompet, kelima datang pedang. Oke. Kalau kita mau tanya satu lagi, kalau Kakak Lina apa? Yang 5 urutan itu ya. Yang pertama yang saya buat, Tuhan berbicara kepada anak manusia, yang di sini kan belum disebut siapa namanya. Terus untuk menyatakan kepada bangsa-bangsa bahwa akan ada pedang. Yang kedua, memilih atau menetapkan watchman. Yang ketiga, watchman-nya lihat pedang datang. Yang keempat, tiup trompet. Yang kelima, berikan peringatan akan ada pedang yang akan terjadi di masa depan. Terima kasih. Kita lihat ya. Jadi itu ya. Jadi yang pertama urutannya adalah Tuhan akan kirimkan pedang kan? Dan yang seperti Idin bilang ini dikasih taunya di present kan? Tapi belum ada pedang kan di sini? Lalu Tuhan tetapkan apa? Watchman. Ya. Lalu setelah Tuhan tetapkan watchman, Tuhan bilang watchman harus lihat apa? Pedang. Jadi tugas watchman lihat pedang yang mau dikirim kan? Dan waktu watchman-nya lihat pedang, dia watchman tiup trompet. Lalu itu sama dengan watchman memberikan betul. Kemarin atau warn kan? Tuhan akan kirimkan pedang. Di situ. Kemarin warning. Oke. Kita lanjut nomor 2 ya. Ujo betul ini? Ujo betul? Semua? Hah? Itu artinya ada yang salah, Mice. Ya, Ujo? Oh, saya kira bukan jawaban. Hah? Saya kira Mice. Kan aku tanya, Ujo betul, toh? Oke. Kita lanjut nomor 2. Kita tanya Mary Bell. Silakan Mary Bell. Dan pekerjaan orang nomor 1 adalah dan dia siapa? Berikan ayatnya. Pekerjaan nomor 1 siapa? Pekerjaan apa itu? Mary Bell nomor 2 kamu jawab apa? Pekerjaan nomor 1. Ini. Pekerjaan nomor 1 watchman dan siapa itu adalah Yeskiel di Yeskiel 33 ayat 7. Oke, apakah Ujo setuju? Kerja orang. Hah? Kalau kita kerjaan orang nomor 1 untuk lihat pedang. Pedang. Terus siapanya gimana? Ya, siapanya kamu tulis apa? Yeskiel. Di mana ayatnya? Yeskiel 33:7. Jadi pekerjaannya apa? Watchman kan? Kalau ngomong tiup trompet nggak boleh. Nggak. Watchman. Oh iya. Kerjaannya watchman dan dia apa?
Dan dia adalah Dia siapa? Yeskiel. Ayatnya di Yeskiel 33 ayat 7. Mantap. Ya. Oke. Jadi ini guna watchman kan? Contohnya salah satunya watchman-nya adalah Yeskiel. Oke. Sekarang kita nomor 3. Kak Lina. Silakan Kak Lina. Apa artinya lihat pedang datang padahal belum datang? Nah, akan ada pedang yaitu atau apa namanya? Pembantaian yang ada di Yeskiel 9. Yeskiel 9 terjadi karena Yeskiel 8 sedang terjadi. Nah, Yeskiel 8 ada di Yeskiel 8 ada 4 kekejian. Hal-hal inilah yang membuat pedang itu datang. Jadi apakah lihat pedang datang artinya melihat peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pedang datang? Iya, Kan? melihat peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan pedang itu datang. Jadi pedangnya mungkin nggak kelihatan, tapi peristiwa-peristiwanya yang mengakibatkan pedang datang kan? Iya. Nah, lihat peristiwa yang mengakibatkan pedang datang, dan itu ada di Yeskiel 8 kan? Iya. Yaitu di situ ada 4 kekejian. Jadi ini ada 4 kekejian yang terjadi yang membuat di Yeskiel 9 ada pedang. Betul? Jadi kalau nggak ada Yeskiel 8, Yeskiel 9 nggak ada kan? Nah itu dia. Jadi guna watchman waktu peristiwa-peristiwa Yeskiel 8 4 kekejian ada, itu waktunya apa? Tiup trompet atau berikan amaran kan Kak? Nah itu dia. Sehingga waktu pedang datang nggak ada yang tidak diamarkan kan? Semua sudah tanggungan masing-masing. Kamu mau dibantai atau kamu luput dari bantaian, itu sudah pilihan masing-masing. Darahnya tidak tertanggung watchman lagi kan? Itu dia. Oke, nomor 4. Kita minta Mama sekarang. Nomor 4, apakah apanya dari nabi yang sama dengan gerakan akhir zaman? Apanya dari tahu kalau ada kepahitan? Oke, bagaimana Uco? Ini jawaban. Nomor 4 ya? Nomor 4. Apanya dari nabi yang sama dengan gerakan? Apanya dari nabi yang sama dengan gerakan akhir zaman? Kok kita pengalaman? Pengalaman. Kalau Kak Korey? Sama dengan Uco. Kalau Idin? Artinya Kalau Kak Chen? Nabi boleh ulang Kak apa? Oh sama dengan pengalaman ya. Nah itu jawabannya. Terima kasih ya. Jadi yang sama adalah pengalaman dari Nabi kan? Itu dia. Pengalamannya dari Nabi. Pengalamannya Nabi yang sama dengan pengalaman kita di akhir zaman ya. Itu dia. Jadi bukannya kita menganggap diri kita nabi kan, tapi pengalaman nabi itu sama dengan pengalaman kita ya. Oke, mantap. Sekarang kita minta Uco yang jawab nomor 5 sekarang. Giliran Uco. Silakan Uco nomor 5. Siapa nabi nih di nomor 4 ini? Nabi yang kita sama dengan gerakan akhir zaman. John the Beloved. Setuju semua? Jadi apa bang? Apa nomor 5? Bahasa Indonesianya. Terima kasih ya. Oke, Kokorei nomor 6. Silakan Kokorei. Nomor 6. Saya pakai deket mic sedikit saya. Nomor 6, Nabi nomor 4 atau John the Beloved tidak sama seperti siapa dan kenapa. Tidak sama dengan William Miller. Gerakan William Miller maksudnya. Kenapa? Karena kalau John itu kan dia di Wahyu 10 dia tahu akan ada kepahitan. Kalau di William Miller tidak. Udah jawab nomor 7 sih.
Boleh begitu? Boleh. Setuju Kak Nini? Mama Soisa? Jawabannya ini? Setuju, sis. Ah. Ah. Oke, terima kasih. Sekarang kita ke Zoom ya. Kita sekarang minta dulu dari bawah Mama Soisa dulu. Ciseli kemarin enggak ikut ya. Jadi ini dulu Mama Soisa boleh jawab nomor 7 Mama Soisa. Kenapa Nabi John the Beloved bisa sama dengan gerakan air saman Mama Soisa? Boleh dijawab. Kenapa Yohanes the Beloved ini, Yohanes Kekasih, bisa sama dengan gerakan di air saman? Halo, Ya, Mama Soisa, silakan. karena kita sudah tahu bahwa akan ada kepahitan. Karena John dan kita John sudah tahu apa? tidak tahu akan ada Tidak tahu kepahitan. atau sudah tahu? Oh, sudah tahu. Sudah tahu. Mantap, Mama Soisa. Ya? Iya. Terima kasih, Mama Soisa ya. Oke, nomor 8 sekarang. Kita mau tanya sama Kakak Nini. Kakak Nini, siapa? Nomor 2 itu jawabannya adalah watchman. Siapa watchman di akhir zaman dan kata lainnya apa? SDA, sis. Umat Tuhan, Betul. kata lainnya SDA. Oke. Kalau Kak Chen setuju dengan Kak Nini? SDA kata lainnya umat Tuhan? Setuju, Kak? Sorry, Kak. 7, Ceh. Oke, jadi kata lainnya umat Tuhan ya, setuju ya? Oke, kita sekarang tanya sama Kokorei. Setuju Kokorei? Nah, SDA, kata lainnya? Apakah Kak Nini dan Kak Chen setuju dengan light bearer atau mempertahankan umat Tuhan? Setuju dengan Kak Korey. Nah, oke, mantap. Ingat ya, sis. Light bearer. Kan dibilang, Seven Day Adventist ini adalah watchman dan pembawa terang, kan? Itu dia. Terima kasih ya. Oke, sekarang Kakak Chen. Tugasnya, pekerjaan. Tugas nih boleh pekerjaan juga ya. Tugasnya orang Advent apa, Kak Chen? Tugas utamanya. Kita jawab Mhm. tentang dunia, berikan warning, dan warningnya itu proclaim the first angel, second angel, dan third angel message. Apakah Sonder setuju? Setuju. Mantap, Kak Chen. Yaitu mengabarkan pekabaran malaikat 1, betul? 2, 3. Inilah pekerjaan orang Advent, ya kan? Itu dia. Terima kasih ya, Kak Chen. Oke. Ciseli bisa ikuti ya, Ciseli. Ini pelajaran kita kemarin, Ciseli. Tentang orang Advent. Boleh ya, Ciseli? Ya, jadi. Oke, mantap. Sekarang kita kembali ke Itin. Itin, nomor orang Advent tidak boleh apa dengan titik-titik. Izin jawaban nomor 9 dan nomor 9 tidak boleh izin jawab hinder dengan bisnis dengan orang yang tidak percaya. Hinder apa, Itin? Hinder, Pekerjaan kan? ya. Mengabarkan 1 AM, 2 2 AM, 3 AM dengan berbisnis dengan orang yang tidak percaya. dengan orang-orang yang tidak Percaya. ya. Jadi dengan kita berbisnis dengan orang-orang yang tidak percaya, kita hinder ini Ciseli artinya apa sih hinder itu saya? Disandung. Oh, menghalangi ya.
Mama mantap juga bahasa Inggrisnya. Luar biasa. Lupa. Terima kasih. Kasih ke Mary Bell sekarang. Mary Bell, nomor 11 sekarang Mary Bell. Apa contoh pekerjaan orang Advent yang sedang dihalang-halangi oleh orang yang tidak percaya? Contohnya Mary Bell. Contoh sendiri dong, Jah. Nomor 11 apa? Yang kemarin. Apa Mary Bell apa? Dia bikin contoh Yes, sendiri. silakan Itu lah. Mary Bell. Tapi contoh sendiri. Habis semua ada tadi udah bilang apa kasih contoh sendiri. Tapi nggak ada cara. Itu pendapat adik. Waktu berjalan Mary Bell jangan dibuang-buang ya. Ya. Saya punya sekolah harus masuk hari Sabat, tapi seharusnya tidak boleh. Oh, jadi Mary Bell bilang sekolah hari Sabat. Saya punya sekolah harus masuk hari Sabat, tapi seharusnya tidak boleh. Oke. Ya. Jadi apa yang salah kalau orang dunia punya sekolah kan nggak ngerti hari Sabat, jelas lah mereka masuk hari Sabat. Apa hubungannya sama Mary Bell? Kalau Mary Bell jadi terhalangi mengabarkan malaikat 123. Jadi apakah ini Mary Bell yang menghalangi? Kalau Mary Bell punya sekolah masuk hari Sabat, Mary Bell masuk juga hari Sabat. Betul nggak? Ya. Itu dia. Oke, Kak Lina sekarang punya contoh. Silakan Kak Lina. Contoh bekerja hari Sabat, dan kita kalau bekerja dengan orang yang tidak percaya Sabat, otomatis kita apa? Terpaksa melanggar dan kita korbankan kepercayaan kita dengan terikat kepada mereka yang tidak percaya Tuhan. Jadi kalau kita bekerja sama dengan orang tidak percaya, betul? Ya. Kita akan korbankan kebenaran kan? Iya. Benar. Contohnya akan korbankan Hari Sabat. hari Sabat. Ya kan? Iya. Jadi kita bilang, oh, walaupun kita enggak masuk hari Sabat, tapi bisnisnya buka hari Sabat, betul? Ini dia. Salah satu contohnya ya. Jadi, Ya, Ci. Cici masih belum paham, maksudnya jangan berbisnis dengan orang yang tidak percaya gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau yang berbisnis dengan orang tidak percaya, kita bisa ngabarin malaikat 123. Nah. Jadi Ci Sally ini konsepnya ya, hari malaikat 123 kan salah satunya malaikat pertama kan sembahlah dia kan Ci Sally. Dan sembahnya kan hari Sabat kan Ci Sally. Nah, jadi ini kan, ini konsepnya di Keluaran 20:10. Hari ke-7 hari Sabat, jangan lakukan pekerjaan engkau, anak lakimu, anak perempuan, hambamu laki-laki, perempuan, semua yang tempat kediamanmu nggak boleh kan bikin apa-apa. Giseli, istilahnya semua ini di dalam pagar kita kan. Nah, contohnya kemarin yang kita diskusikan adalah gini, Ciseli. Kita contoh kerja sama orang yang nggak percaya ya, Ciseli. Oh, terus habis itu, oh ya kita bisanya off-nya, kita maunya tutupnya jam 3 karena kita ada hari Sabat. Jumat, Sabtu kita libur. Terus mereka nggak percaya hari Sabat. Ya nggak bisa lah, hari Sabtu kan rame-ramenya. Terus kita bilang, oh ya sudahlah, kita sacrifice itu bisnis kita. Bisa mengerti nggak, Ciseli? Jadi, oh yang penting kan saya nggak kerja hari Sabat, tetapi kita lagi joinan bisnis dengan pekerjaan yang dengan orang-orang yang nggak tahu prinsip kebenaran yang kita punya gitu loh, Ciseli. Bisa mengerti? Oh, jadi kayak satu area ya. Kalau misalnya di luar area sih, karena di salah gitu. Nah, ini karena within thy gates kan, di dalam kamu punya tempat gitu kan, itu dia. Jadi harus di jangkauan kita lah ini dia. Dan karena ini semualah yang membuat kita akan korbankan, menghalangi kita untuk kabarkan 123.
Karena kita sendiri nggak kabarkan ke mereka kan, dengan pelanggaran mengizinkan mereka yang kita tahu salah, kita izinkan mereka, apakah itu suatu pekabaran, Ci? Kalau kita joinan ya, taken kontrak gitu, kira-kira itu akan jadi suatu pekabaran nggak buat mereka? Kalau kita sendiri taken kontrak, gimana sih? Enggak sih. Enggak kan? Makanya, apakah salah berbisnis? Enggak ada salahnya kan? Tapi apakah orang-orang yang tidak percaya diganti dengan orang-orang yang percaya, Ciseli? Gitu kan? Contohnya kan, orang yang tidak percaya, aduh, udahlah ini di pajaknya, pajak perusahaannya, kita sogok aja lah, supaya jadi persentasenya lebih kecil. Terus kita nggak bisa kan, Ciseli? Ya kan? Aduh, nggak bisa. Kalau misalnya kita supplier, kita tutup nih hari Sabat. Berarti kan reseller kita nggak ada yang beli dong hari Sabat. Betul. Tapi mungkin dia punya barang yang dia beli hari-hari kemarinnya, terus dia jualan hari Sabat, itu nggak masalah ya. Nggak di dalam rumah tempat kita kan, tapi kalau bisnis enterprise ini kan yang joinan bisnis gitu loh, Ci. Gitu. Joinan bisnis di mana kita memang terikat dengan orang itu dan prinsip kita beda, tapi kita mau jalan sama-sama gitu. Itu dia. Dan kita pasti antara dia yang ikut kita atau kita yang ikut dia kan, Ciseli, kalau dua jalan. Itu dia. Dan kalau dia mau ikut kita sih nggak masalah ya. Masalah kalau mereka mau percaya dengan apa yang kita percaya, jadi kita berbisnis dengan orang yang percaya artinya, Ciseli. Betul nggak, Ciseli? Walaupun mungkin denominasi mereka beda ya. Kalau dia mau percaya apa yang kita percaya, ya bagus lah kan. Tapi kalau dia nggak mau percaya, nah itu dia. Dan yang paling utama kan hari Sabat, Ciseli, yang sangat berbeda kan. Mereka anggap, oh nggak apa-apa bisnis hari Sabat, malah hari Sabat yang rame kan, Ciseli, toko buat betul banget. Itu dia ya. Oke. Dan inilah pekerjaan orang Advent sebenarnya, Ciseli, ya. Yaitu mau kabarkan apapun kita punya tugas sekarang, ujungnya nanti kita sama-sama mau jadi pekabar 1, 2, 3 kan. Itu dia. Jadi yang kalau masih ingat pelajaran hari Minggu dibilang kita sekarang di pos masing-masing kan. Mungkin ada yang dipanggil memang full time, ada yang belum full time, ya kan? Tetapi itu semua nanti akan full time-nya di Sunday lo kan. Itu dia. Semuanya akan kabarkan di mana gimana udah nggak bisa kerja kan ini. Early support cut off semua bergantung dari surga sudah. Ya kan, Kak Nini, kita punya pekerjaan cuman menginjil aja semua. Yang dulunya tadi punya tugas berbeda-beda kan, Kak Nini, betul kan? Betul, sis. Bisa mengerti ya, Ciseli? Ini hari Sabat? Bisa. Gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi sampai siapa ya? Oh, Maribel. Sekarang Kak Lina ya. Oke, Kak Lina silakan. Nomor 12. Berikan contoh lain nomor 10 dengan ayatnya. Lukas 18 ayat 28 sampai 29. Yang Petrus katakan semua dia tinggalkan yang all itu ya. Terus di situ ada yang tidak bisa tinggalkan semua gitu. Terus kemudian kalau tidak bisa tinggalkan semua artinya dia tidak bisa mengabarkan pekabaran 1, 2, 3 ya. Oke, ini karena Ciseli belum baca kemarin, ini bagus banget Ciseli ayatnya ya. Ini kan tentang anak muda yang kaya kan? Betul nggak? Aduh, mustahil yang masuk lubang unta, ingat nggak Ciseli itu? Ya. Dia nggak mau tinggalin kan, dia punya harta kan? Tuhan bilang, ya, padahal dia udah ikutin semua ya. Ini kan? Oh, sorry. Makasih nih. Oke. Lalu, terus dibilang, Tuhan bilang kan? Tuhan bilang, aduh betapa susahnya kan? Orang kaya dong. Masuk kerajaan surga, Tuhan bilang gitu. Lalu Peter bilang begini. Ciseli, kami sudah tinggalkan semua loh Tuhan, dan ikut kamu, dibilang gitu. Terus Tuhan bilang, tidak ada orang yang tinggalkan rumahnya, tinggalkan orang tuanya, tinggalkan dia punya saudara-saudara, tinggalkan istri atau suaminya,
tinggalkan anak-anaknya demi kerajaan surga supaya dapatkan untuk bisa kabarkan malaikat 1, 2, 3, dibilang yang tidak akan menerima berlipat ganda berkatnya pada sekarang ini ataupun pada nanti waktu kehidupan kekal Ciseli. Apakah ini ayat berkat sekali Ciseli untuk kita yang masih ragu-ragu untuk mau tinggalkan hal-hal yang enggak membuat kita ke surga. Betul nggak Ciseli? Ya, ini pergumulan Cici juga nih salah satunya. Iya Ciseli. Ini dia, ya. Kita sudah tinggalkan semua Tuhan, dibilang kan? Peter bilang kan? Oh, nggak ada yang orang yang ini ya bisa yang lakukan semua. Ini kita jadi ingat kutipannya. Ini bagus sekali contoh ini untuk ini. Jadi salah satu tunggu ya, semoga saya bisa ketemukan itu. Itu namanya ini dia, gitu kan. Ini dia ya. Ini dia kutipannya ya. Jadi Ciseli, apakah murid-murid ini tinggalkan semuanya kan untuk Kristus Ciseli? Sama seperti pemuda kaya yang tinggal satu mau disuruh jual, nggak mau jual semua kan? Itu dia. Lalu dibilang begini. Jadi kalau kita benar-benar mau ikut Tuhan itu kayak gimana sih? Kita punya perasaan, kita punya tujuan mata ini harusnya seperti apa sih? Dan kalau belum seperti ini, kita harus bergumul sekali untuk bisa punya rasa seperti yang murid-murid dulu rasakan ya. Lalu dia bilang gini, Matius, tinggalkan semua dan bangkit untuk ikut dia. Matius ini kan pemungut cukai kan, Ciseli? Iya. Iya kan? Ini coba ya aku lihat atasnya masih bagus. Oh, ini. Ini ya. Ini ya. Jadi waktu itu si Matius waktu suatu hari dia lagi duduk-duduk di dia punya meja pemungut cukai ya. Oke. Lalu ini pemungut cukai ini lihat, loh, Yesus mendekati saya ini. Ya. Lalu dia terheran-heran karena dia dengar sama dirinya sendiri Tuhan bilang, ikut aku. Waduh, mantap nggak Ciseli? Kalau Tuhan Yesus bilang, Seli, ikut aku. Bisa gitu ya, padahal istilahnya dia lagi dalam pekerjaan dosa ya. Betul, bayangin Ciseli. Dan kalau lihat ceritanya sebelum-sebelumnya Ciseli, Matius ini sebenarnya sudah rindu sekali untuk ikut Tuhan loh. Tetapi karena dia minder dengan pekerjaannya sebagai orang berdosa, Tuhan masa mau terima saya sih? Gitu loh. Dan waktu Tuhan bilang, ikut aku Matius. Dia langsung apakah karena keinginan hatinya pingin ikut sekali Ciseli, dia akhirnya bangkit dan dia bilang, dia tinggalkan semua uang-uangnya. Dia berdiri dan ikut Tuhan. Dia nggak bilang gini, Tuhan bentar ya, tokonya tutup jam 5. Nggak pakai kayak gitu Ciseli. Tapi anehnya kok dia bisa tahu ya isi hatinya tuh benar bahwa itu tuh yang lagi menghampiri dia itu Tuhan gitu loh. Iya, karena dia apakah sebelumnya karena dia selalu perhatikan, tapi dia karena pemungut cukai kan paling dianggap dipandang mata sangatlah jelek kan Ciseli sama orang Yahudi kan? Karena dia memeras kan? Itu dia. Aduh. Lalu dia bilang, Desire Ages, Mam. Lalu dia bilang, nggak ada keraguan-raguan, nggak ada pertanyaan-pertanyaan. Tuhan, kalau saya ikut kamu nanti gimana? Nggak ada Ciseli, ya? Nggak ada, ya? Nggak ada pikiran gimana nih bisnis saya yang lagi berjaya nanti bisa jadi kemiskinan dan kesusahan. Nggak ada Ciseli. Jadi nggak pikir, aduh nanti aku punya bisnis bangkrut nih aku ikut Yesus. Tutup tokonya nanti bangkrut dong. Apa yang paling berkesan buat Matius Ciseli? Cukup untuk Matius dia bisa sama Yesus Ciseli. Supaya dia bisa dengar firman-Nya dan bisa bersatu dalam pekerjaannya Ciseli. Apakah ini kerinduan Gedi dan Ciseli untuk sama-sama terima panggilan Yesus tanpa tanya-tanya nanti kayak gimana Ciseli? Benar sih.
Itu dia Ciseli. Dia nggak pikir loh, aduh ini bisnis saya lagi mantap-mantapnya nih, saya ambilin bunga dari orang-orang. Nanti gimana kalau saya ikut Yesus? Saya nggak kerja 3 hari, aduh nggak dapat uang. Satu hari pemasukan saya 500.000. Aduh kalau saya nggak kerja ikut Yesus selama 3 tahun setengah, gimana ya? Bisa-bisa miskin. Nggak ada loh Ciseli kayak gitu. Dia bilang, oh pokoknya saya cukup deh. Bisa deket sama Tuhan Yesus. Bisa dengar dia punya firman-Nya tiap hari. Itulah pengikut Kristus sejati Ciseli. Tapi berarti Tuhan juga udah lihat isi hati terdalamnya dia ya, walaupun saat itu dia masih kerja dalam dosa ya. Betul Ciseli. Apakah ini murid-murid dipanggil semua Ciseli? Karena walaupun semuanya 11 murid ini busuk semua, kalau kita mau lihat di Desire of Ages, nih murid-murid punya karakternya bukan main kan? Yohanes tukang marah. Mau ngutuk, itu kota, kasih aja Tuhan, hujan api, dikasih petir, betul nggak Ciseli? Semuanya kan? Duh, kacau-kacau kan karakternya. Itu Thomas yang tukang nggak percaya, tapi Tuhan tahu isi paling dalam mereka. Mereka sangat cinta Tuhan Yesus. Itu dia. Lalu dia bilang gini, dan itulah bagaimana murid-murid dipanggil. Waktu Yesus panggil Peter, dan dia punya pengikut-pengikutnya untuk ikut dia, langsung juga tinggalkan dia punya kapal-kapal Ciseli dan jala-jala langsung immediately loh, nggak pikir Tuhan besok aja lah ya habis musim pancaroba selesai, paling nggak ikut dulu lah sampai cukup uang buat sekitar 3,5 tahun ikut kamu begitu. Apakah gitu Ciseli? Tapi kan ada juga tuh siapa tuh yang ngomong mau pulang dulu ke bapaknya, mau ngomong dulu gitu. Ada kan? Yang siapa itu Ciseli? Lupa Cici nama rasulnya. Dia mau pulang dulu, mau ngasih tahu papanya dulu gitu. Tuhan bilang. Siapa itu? Elisa. Yang mau dia kembali ke bapaknya dulu untuk waktu panggilannya dia itu kan. Oh, itu Elisa Ciseli? Lupa Cici. Oh, iya. Itu dia. Oke, langsung ya dibilang. Beberapa dari teman-teman murid-murid ini ya punya teman yang dimana murid-murid yang dipanggil ini bergantung sama murid-murid yang dipanggil ini untuk dikasih makan Ciseli, untuk support mereka. Jadi mereka tuh kayak tulang punggung tapi ikut Tuhan. Jadi banyak kan orang bingung, ini gimana ini? Kamu kan harus kerja seharusnya gitu kan? Kalau ikut Tuhan, kamu mau makan kayak gimana? Ngasih makan mama kamu, anak kamu, istri kamu. Betul nggak Ciseli? Kira-kira berarti sebenarnya keluarganya juga marah gitu ya, tapi ya gimana, mereka tetap pilih Tuhan gitu loh. Lihat ini Ciseli, tetapi ketika mereka menerima panggilan juru selamat, mereka nggak bingung-bingung, nggak tanya-tanya, nanti gimana ya saya mau kasih hidup dan kasih makan saya punya keluarga, nggak pernah Ciseli mereka tanya. Mereka cuman obey. Mereka, oke, Tuhan panggil saya ikut deh. Lalu Yesus tanya, suatu hari Yesus tanya, waktu kamu, saya mengirim kamu tanpa uang, tanpa dompet, tanpa alas kaki sekalipun, Ciseli, apakah kamu pernah kekurangan? Dan murid-murid bilang apa? Kami nggak pernah kekurangan Ciseli. Amin nggak Ciseli kalau ikut Tuhan? Iya. Pengalaman ini harus kita bisa rasakan dalam kehidupan kita loh. Bagaimana kita tinggalkan sama seperti murid-murid, pengalaman untuk tinggalkannya ada dan benar-benar bergantung 100% sama Tuhan. Tapi pikiran kita kadang suka ngebohongin ya. Nanti makan apa gitu loh. Iya. Jadi Ciseli, jangan Ciseli. Itu hasut benar, itu Cici alami banget sampai hari ini. Jadi langsung ingat-ingat ini Ciseli, cerita-cerita murid-murid Yesus. Langsung ini. Bagaimana ya? Itu dia. Peter dulu semua. Itu dia. Yang penting it is enough deh buat saya. Cukuplah untuk saya dengan Yesus, saya bisa belajar. Firman-Nya cukup deh. Pokoknya cuman itu. Betul nggak Ciseli? Kalau Cici sih bukan mikirin makan apa, mikirinnya nanti gimana mama, nanti gimana anak-anak Cici
gitu. Itu loh yang masih jadi ini yang apa ya, jerat ya. Apakah Ciseli ini kutipan menjawab semuanya nggak? Bahwa tuh Yesus yang murid-murid Yesus punya pas dipanggil dia ada tanggungan keluarga. Ya, tapi mereka nggak pernah tanya gimana saya mau hidupkan keluarga saya kalau saya ikut kamu. Emang Tuhan gaji saya per bulan berapa ya Tuhan? Gitu, nggak ada yang gitu kan Ciseli? Saya yang ini ya ada 3 nih Tuhan. Ini saya punya istri, saya punya orang tua, mertua, gitu kan? Gitu. Iya benar. Dan mereka bilang nggak pernah kekurangan Ciseli. Bagaimana Ciseli pernah kekurangan kalau Yesus aja mau ambil uang tinggal di mulutnya ikan Ciseli? Betul nggak Ciseli? Iya benar. Nah ini untuk menyempitkan apa yang Tuhan bisa buat. Kayak Tuhan itu kayak kita gitu. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Gitu loh. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan di depan kita belum bisa pikirkan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ikut Dia. Pikiran kita yang nggak pernah terpikir Tuhan mau lakukan akan terjadi buat kita. Jadi, luar biasa loh ikut Tuhan ya. Apakah semua bisa ikuti ya? Sekalian tambah-tambahin yang perlu ditambahkan ya. Oke. Agak menguatkan ya. Oke. Sekarang siapa ya? Ucok ya? Atau Mama? Oh, Mak. Silakan, Mak. Ciseli bisa jelas ya, Ci? Nomor 13. Jelas banget, Baby. Tinggal bergumulnya aja. Nomor 13, setan sekarang bekerja sungguh-sungguh untuk buat apa? Oke. Jawaban Mama, membuat rencana pemaksaan undang-undang hari Minggu. Setuju semua? Nah, itu dia jawabannya. Setan sekarang adalah berusaha untuk Setuju. Mama Sesa untuk dapat menjalankan pemaksaan undang-undang hari Minggu. Oke, kita lanjut lagi nomor 14. Ada jamnya ya sekali. 14 Ucok. Apa yang setan lakukan dulu, selanjutnya dia lakukan apa terhadap siapa? Oke. 14 ya. Jawab saya. Ini pegang banget. Bisa jawab adalah mempengaruhi pimpinan agama. Oke, pertama mempengaruhi apa? Pimpinan Agama. Pimpinan agama. Lalu yang kedua? Cok, habis mempengaruhi pimpinan agama apa, Cok? Akan mempengaruhi juga hati anggota. Lalu pimpinan agama yang sudah terpengaruh apa? Mempengaruhi hati anggotanya. Nah, hati anggotanya. Betul? Setuju, Kak Jen? Kak Jen putus. Kak Nini, Mama Soisa setuju? Setuju, sis. Mantap, sis. Puji Tuhan ya. Oke. Nomor 15. Mempengaruhi Anda untuk apa, Kukurei? Silakan, Kukurei. Ini mic-nya tuh. Untuk konstitusi. Untuk konstitusi gimana? Supaya menjadi undang-undang hari Minggu. Oke. Untuk membuat rancangan agama. Betul? Oh, yang ya menjadi Di dalam konstitusi kan? Apa itu religious susah banget ngomongnya. Amandemen. Oh, astaga. Susah banget ngomongnya. Ya, rencangan agama di dalam konstitusi. Betul? Harusnya kan apakah Ciseli gereja dan negara harusnya church and state terpisah kan Ciseli? Iya. Tapi setan mau buat supaya
ini anggota-anggota bilang, buat itu hari Minggu jadi undang-undang. Jadi bukan dari paus yang minta Ciseli, tapi orang-orangnya nanti yang minta. Bisa lihat nggak Ciseli? Orang kita sendiri ya. Orang-orang yang Advent. orang-orang Protestan di USA, Ciseli. Oh, oke. Itu dia. Ya, karena kan image of the beast itu kan nanti di ini kan di Amerika pertama kan, dan itu akan mendunia. Apalagi ada pandemi yang mendunia kan, Ciseli? Iya. Jadi kalau masa kepicikan Yakub tuh kapan? Setelah Sunday Law, baru Daniel 12:1, setelah Tuhan Yesus berdiri, selesai bekerja di bilik maha suci, Ciseli. Oh, itu belum 7 tulah ya? Belum. Habis Yesus berdiri langsung 7 tulah, Ciseli. Gitu. Jadi kan Sunday Law kan Tuhan masih bekerja, tapi untuk orang dunia kan, Ciseli. Untuk gereja sudah selesai di Sunday Law kan, tutup pintu. Jadi dari Sunday Law Daniel 12:1, Tuhan Yesus masih duduk, tapi bekerja untuk membersihkan orang-orang dunia yang percaya untuk dibawa ke surga. Nanti orang terakhir dunia terima kebenaran, disitulah Tuhan Yesus berdiri, karena Tuhan Yesus sudah nggak cleansing lagi kan, nggak ada cleansing dan nggak ada tugas lagi sebagai imam besar. Tuhan Yesus berdiri, dan Tuhan Yesus tinggalkan jubah keimamatan, dia pakai jubah kerajaan, dan dia langsung, dan dari waktu berdiri, apakah pemisah antara Bapa dan orang berdosa udah nggak ada, Ciseli? Iya. Nah, di situ. Oleh karena itu, semua tulah itu adalah bagaimana murka Bapa yang terkena langsung kepada orang berdosa tanpa perantara. Itu dia, itu 7 tulah. Tetapi ada 144.000 kan, yang tanpa dosa kan. Jadi walaupun ada 7 tulah, tidak akan terkena oleh 7 laknat itu, Ciseli. Boleh, Ciseli? Iya, gitu. Dan kita lagi menuju ke situ kan. Kalau Tuhan menghendaki, kita jadi 144.000, kita akan adalah orang-orang yang bertahan saat 7 laknat itu, karena kita sudah menang akan dosa-dosa kita yang sekarang Tuhan izinkan dari hari ke hari. Ciseli, Gady, dan semuanya bangun untuk cleansing itu semua. Dan kita udah kasih, nanti di Sunday Law kita kasih contoh pengalaman-pengalaman kita kepada dunia, dan orang dunia semua ada yang dianiaya kan, banyak penganiayaan di situ kan. Oke. Nomor 16 sekarang. Sekarang kita minta PP Punjen, Mama Soisa. Kokori sudah jawab kan tadi kan? Udah. Mama Soisa, ini harus kita ingat ya, bahwa minister-minister Advent akan memaksa orang-orang untuk melihara hari Minggu, Mama Soisa. Nomor 16 ya? Ini gagal. Gimana Mama Soisa? Merah. Review and Kutipannya ya? Oh iya. RH 18 Maret 1884. Para 8. Mantap Mama Soisa. Ini kutipan yang harus kita ingat. Ya. Karena ini adalah bukti bahwa orang Advent akan memaksakan anggota-anggotanya anggotanya untuk iya betul. Jadi apakah mereka kabarkan Malaikat 1, 2, 3 bahwa akan ada pemaksaan undang-undang hari Minggu, atau mereka bilang sembah hari Minggu, betul? Iya, mereka kasih tahu Kang. Iya. Sembah hari Minggu. Iya, betul. Bilang kan, ini jangan terima pemaksaan ya. Malah apa Mama Soisa? Malah mereka bilang, kita harus berbakti hari Minggu. Karena ini udah ada bencana alam, penyakit corona, semua hal-hal gempa bumi. Ada corona. Ini akibat karena nggak pelihara hari Minggu. Betul kan Mama Soisa? Iya, betul itu, Cik. Kita yang hari Sabat punya kan? Orang-orang bilang ini dosa karena pelihara hari Minggu, betul? Iya. Cece. Ya, silakan Mama Soisa. Iya, Tuhan lah, maksudnya kita sudah diamalkan seperti ini, kita sudah praktek, bergantung dengan apa yang ada, jadi
hari-hari seperti ini kan kita nggak kaget lagi kan untuk ke depan. Iya. Yang paling mantap itu kalau bergantung sama Tuhan, Mama Soisa. Itu dia. Jadi, Iya, maksudnya bergantung sama Tuhan. Bukan kita mau bergumul cuma di tempat baru tidak melangkah, kan percuma juga. ya, betul. Kan Tuhan bilang kita bergumul harus melangkah. Bergumul kalau tidak melangkah bagaimana? Laut apa yang itu terbelah itu? Laut Merah ya. Di situ baru kita lihat Tuhan buka jalan dan buka jalan. Amin. Betul. Makasih, Cek. Tuhan, Mama Soisa, terima kasih banyak ya. Oke. Ya. Sekarang kita nomor 17. Kakak Nini, apa yang membuat Mi sesuai terbeban? Oh, ini pertanyaan Maribel ya. Nah, ya, ini Kak Nini yang mau jawab ya. Silakan Kak Nini. Iya. Gimana, Sis? Sorry, Sis, ada putus tadi. Kalau tadi pagi ya. Iya, Sis, betul. Karena mereka tidak tahu kalau ada pemaksaan, akan ada pemaksaan undang-undang hari Minggu ya. Apakah mereka tidak kabarkan, Sis? Oh, iya. Jadi berarti orang-orang Protestan hari Minggu mah nanti pas Sandelo itu mereka merasa bahwa berarti ibadah kita ini udah benar gitu loh hari Minggu gitu kali ya. Betul, Ciseli. Betul sekali. Apakah Ciseli hari Sabat itu adalah peringatan kuasa, Ciseli? Bahwa kita ini sanggup dimurnikan oleh Tuhan, kan? Betul. Dan apakah waktu hari Sabat, waktu Sandelo itu kelihatan orang-orang yang sudah dimurnikan yaitu oleh kuasa Tuhan yang tandanya hari Sabat? Jadi hari Sabat itu udah nggak cuman omongan harus ibadah hari Sabat, buktinya orang-orang yang sudah jadi kudus sudah ada, Ciseli. Makanya dahsyat sekali nanti itu. Yang Cici masih bingung itu ya, nanti mereka tuh cari kita apa gimana itu untuk cari tahu kebenaran. Jadi kita yang cari mereka gitu. Itu yang masih bingung. Ini ya, kita buka layarnya. Ini dia. Sorry nanya lagi ya, Gaby, maklum. Oh, nggak apa-apa, Ciseli. Belum banyak tahu, Cici, bingung. Jadi ini, sudah nomor 17 ya ini tadi. Ini tambahan ayat lah ya. Oke. Boleh Ciseli baca ayat 9? Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Apakah Ciseli kita akan dibawa ke pengadilan yang ribuan orang akan nonton, Ciseli? Akan lihat. Terus nanti masuk TV lagi, Ciseli, kan? Lihat ayat 10, Ciseli. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Apakah gara-gara ini Injil sekarang dipublish ke semua bangsa, Ciseli? Bisa lihat? Jadi Ciseli tahu penganiayaan kita nanti adalah menjadi suatu pekabaran untuk orang dunia. Itu waktu tonton ya. Nanti Ciseli mungkin di pengadilan Bogor, kita di Manado ya, atau di mana kan Ciseli? Jadi di mana kita akan jadi saksi gitu. Untuk Tuhan punya pekabaran itu dia Ciseli. Boleh Ciseli ini? Iya, Dedi. Cek. Jadi di tempat yang kita berada di situ sudah ya. Dipakai bersaksi. Di masing-masing kan nanti terscatter kan Mama Soisa? Masing. Nanti dikumpulin ya jadi satu ya. Nggak, kita nggak akan. Makanya sekarang pun kita nggak boleh saling tergantung satu sama lain. Kita sekarang berkumpul menguatkan untuk bisa mengerti sendiri. Ya, kalau ada yang nggak mengerti, yang sudah mengerti, membantu kayak sekarang review ini untuk membantu yang belum mengerti, lebih mengerti, supaya bisa meyakinkan dirinya sendiri, bisa menjelaskan untuk dirinya sendiri, supaya nanti, apakah nanti gini, Ciseli atau Mama Soisa, pelihara hari Sabat. Oh, tunggu ya, kita pasang Zoom, nanti kita connect dengan
Jadi jelaskan, apakah seperti itu, Mama Soisa? Iya, enggak. Tidak lagi. Sudah ada waktu itu. Betul? Pintu kasihan sudah ditutup. Nggak mungkin kan? Oh nanti kita akan sambung dengan Amerika ya. Nanti Zoom-nya 550. Nanti Cece. Halo. Ya, Dulu saya berpikir seperti ini, Cek. Saat itu kalau datang, mungkin saya ke kampung atau kemana gitu untuk sampaikan. Oh, sekarang baru mengerti Cece punya penjelasan ini. Iya, Mas Iza. Nanti ada kesempatan ini ya, kalau ada kesempatan kita lagi ada belajar tentang Paulus. Ini memang ceritanya sama sekali ya. Bagaimana mereka kalau Cici pikir kan nanti kita turun gunung gitu, kayak petapa-petapa tuh turun gunung terus ngajarin gitu. Seli pikir kayak gitu. Kayak petapa, atau nggak habis petapa di gunung terus turun gunung. Mengabar Injilnya sambil dianiaya, Giseli. Itu dia. Dianiaya luar biasa. Itu dia. Tapi walaupun kita pikirnya gimana ya? Walaupun dianiaya luar biasa, 144 nggak bisa mati loh. Mungkin kita dicambuk, diapain, aduh. Kita lihat pengalamannya Paulus itu, aduh, memang harusnya mati, tapi nggak mati-mati. Sampai Tuhan bilang, waktunya kamu mati. Aduh. Jadi kalau mau ikut Tuhan, nyawa itu di tangan Tuhan, saudara-saudara. Mau dianiaya kayak apapun. Itu ada ceritanya satu ya, nanti kalau sempat bisa dibawakan di renungan pagi ya. Si Rasul Paulus, ya Ciseli? Yang pedang nanti jadi jerami itu nanti pas masa penganiayaan itu. Itu salah satunya. Tapi yang kita baca di cerita Paulus kan juga melambangkan kita di akhir zaman kan? Di mana Paulus itu udah dilemparin batu, Ciseli. Udah dikirain mati. Tapi ternyata, jadi Ciseli kalau orang-orang kira-kira kalau ngelemparin batu pasti sampai mati nggak, saudara-saudara? Kak Chen, Kak Nini? Mati. Ya kan? Jadi si Paulus ini karena kabarkan terus kan, dia kabarkan, dibawa pengadilan, dikeluarin ya, dianiaya gitu kan. Suatu hari dia diseret ke depan kota, dilemparin sampai dia tinggal sendirian. Habis dia tinggal sendirian, kalau ditinggal dipikir orang sudah mati kan, Giseli? Iya, benar. Dan waktu lalu dia punya anggota-anggota, aduh, menangis, dikira sudah mati Rasul Paulusnya. Dan waktu dilihat Rasul Paulusnya masih hidup. Jadi kita pikir, memang mau dianiaya kayak apapun, kalau nyawa itu di tangan Tuhan, saudara-saudara. Mau pedang masuk, tusuk, emang Tuhan nggak bisa langsung sembuhkan kita punya jantung ataupun paru-paru. Apakah ada yang terlalu susah buat Tuhan? Jadi kita pas baca-baca pengalamannya Paulus, aduh, penganiayaan ini nggak ada perlu ditakutin sama sekali loh. Jadi saudara-saudara cobalah baca itu buku Alpha Omega kalau ada, baca itu pengalaman-pengalaman penganiayaan. Nanti ya hari Jumat kayaknya nanti kita belajar itu deh ya. Hari Jumat kita belajar itu luar biasa banget. Jumat malam ya. Hari Sabat, buka Sabat gitu ya. Kita mau malam. Ya, Sabat malam kita belajar Paulus itu deh. Karena renungan ini kan udah penuh dengan Adventist Home kan. Kadang-kadang aja kalau ada yang berhalangan cuman diganti atau teman-teman yang lain diganti. Itu ya. Oke. Kita lanjut ya itu. Halo, Cek. Ya, Mama Soiza. Halo, Cek. Ya, sorry, mau bertanya lagi ini. Silakan. Gak apa-apa kan? Boleh. Masa penganiayaan itu, Cek, apakah lamakah itu? Kalau ada kutipannya di masa penganiayaan itu. Belum bisa kasih kutipannya di mana, cuman ingat di mana Mama Soisa dibilang ini penganiayaan ini akan dibuat sesingkat-singkatnya karena kalau nggak disingkatkan umat Tuhan juga nggak tahan. Jadi akan dibuat memang sesuai porsi kita kok Mama Soisa. Jadi kita jangan pernah pikirkan yang terjadi akan melebihi kekuatan kita. Itu aja yang kita pribadi lagi pikir-pikir. Ya. Puji Tuhan. Jalani apa yang ada dulu. Betul. Dengan ke depan. Di depan. Iya, betul itu. Tadi Mama Soisa itu nggak akan melebihi kekuatan Mama Soisa. Itu dia, ingat. Dan karena itu pun Tuhan akan kasih
Dia. Jadi nggak ada yang perlu kita takutin dengan pisau apapun. Ini kita pribadi lagi latih diri kita loh dengan baca-baca ini. Karena kita pribadi daging siapa sih yang nggak takut kalau pisau di leher? Tapi apakah itu pulang dengan pengalaman-pengalaman Martin Luther, pengalamannya Jerome Haas, itu harus kita sekarang baca dan renungkan banyak loh. Itu dia. Iya. Supaya kita pas dianiaya Mama Soisa, yang keluar enggak ketakutan, tapi yang keluar adalah bagaimana dulu orang-orang kok bisa ya berdiri untuk Tuhan tanpa mengeluh dan bersungut, artinya kita juga bisa. Betul nggak Mama Soisa? Kalau kita memang... Betul. Ya, itu dia. Iya, Cek, saya bagi pengalaman sedikit ya. Silakan. Pada waktu saya perdarahan itu masih di Maldova itu saya sudah berserah sama Tuhan. Saya sudah pasrah ini karena sudah pusing, sudah ini. Sampai saya bilang, Tuhan kalau malam ini kalau memang Tuhan mau ambil saya sudah siap. Pokok pikiran itu tidak ada di dunia, tidak ada sama suami, tidak ada sama 2 anak yang masih kecil dalam kondisi oma seperti itu. Saya nggak ada pikir itu. Cuma pikir Bapa dan Yesus, Bapa dan Yesus, Bapa dan Yesus. Itu yang ada di pikiran saya. Seperti itu. Wow. Apalagi dihubungkan dengan seperti Cece bilang dengan pionir-pionir yang sudah mati karena kebenaran Tuhan. Karena apa? Mereka sudah hidupkan dan sudah berjalan. Mereka sudah kenal itu siapa Bapa dan siapa Yesus, maka mereka rela seperti itu. Dan kita juga harus seperti itu. Nggak, Mama Soisa. Ya, Cek, makasih. Ya. Apakah nggak akan pernah instan kita bisa pikir kayak gitu? Kalau tiap hari sekarang sebelum dianiaya, kita nggak pernah pikir kayak gitu. Kita harus latih loh kita pikiran sekarang ini. Jadi, betul, Cek. Ibarat Mama Soisa. Jadi kalau nanti, ini salah satu ya. Salah satu. Paulus ini punya, ini kita share-share aja ya apa yang kita baca. Jadi Paulus ini menghadapi, kalau dia mau menginjil, dia pasti akan sudah antisipasi akan dianiaya kan. Lalu dia ada pilihan untuk ambil teman seperjalannya Markus, namanya Mark, ya. Tapi dia nggak pilih itu karena Markus ini akan nggak bisa dianiaya orangnya, itu dia. Tapi dia pilih temannya adalah Timothy. Karena kenapa? Timothy sudah tahu kalau hasil dari pekerjaan ini adalah aniaya. Jadi dia sudah tahu gitu loh. Oh, antisipasi. Oh, hasilnya. Jadi waktu aniaya datang nggak kaget lagi. Umat Tuhan yang benar-benar umat Tuhan itu. Jadi, oh ini yang mau datang. Sudah datang. Yang saya tunggu-tunggu. Itu dia. Bisa lihat saudara-saudara. Oh, penganiayaan bisa dibilang krisis juga ya. Betul. Bisa. Itu dia. Pengalaman hidup sehari-hari ini kan. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan harus memang benar-benar kita pegang tali satu atau iman kita pada Yesus, kepada Bapa itu. Itu krisis-krisis kecil kan, Kak? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang kita kaget kalau ada masalah terjadi, nggak bisa tenang. Apakah waktu midnight pun kita nggak bisa tenang kalau ada krisis? Oh iya. Itu dia. Jadi latihan dari sekarang, krisis kecil. Benar itu. Aduh, puji Tuhan. Kita lagi diuji memang. Ya. Jadi kita pun pribadi pun lagi belajar. Aduh Tuhan, kita gimana ya saya menyikapi masalah kecil, itulah sikap saya masalah besar nanti. Jadi ya. Benar itu, Cece. Jadi, makasih. Silakan, Sally. Berarti orang-orang dunia juga nanti akan dianiaya juga ya, tapi mereka mungkin mati ya. Ya, mereka akan dianiaya dan jadi orang-orang yang banyak itu, kelompok banyak orang yang akan dianiaya demi kebenaran. Tapi bedanya pas kita sama-sama dianiaya, kita nggak mati-mati, mereka yang mati, Ciseli. Yang 144 ya. Itu dia. Oh, berarti mereka sempat menyaksikan dulu kita dianiaya, baru pas mungkin kita di setel di semua TV, terus kita bersaksi, baru di situ mereka mulai percaya ya. Iya, betul. Betul, Ciseli. Betul. Ketika mereka lihat ada orang yang mau berdiri demi kebenaran walaupun dianiaya, mereka pun mau dianiaya untuk kebenaran yang kita hidupkan, Giseli. Oh gini toh, ikut Tuhan, ini yang benar.
selama ini saya ikutin palsu ini. Betul nggak, Ciseli? Apalagi kita kasih ayat, orang yang hidupnya benar-benar kudus akan menderita aniaya. Ada tertulis. Ini adalah pengungkapan hidup kudus, kan? Betul kan, Ciseli? Iya. Boleh, Ciseli, begitu? Iya. Semangat ya, Ciseli, untuk renung-renungkan perkara kudus, supaya nanti kita bisa diubahkan sesuai apa yang kita pikirkan, ya. Itu dia. Dari sekarang harus lenyapinnya ini deg-degan. Nanti, Ciseli, kalau ini online ya, hari Jumat, kita akan belajar itu. Bagaimana Paulus dianiaya luar biasa. Bukan main. Bukan main itu loh, geleng-geleng. Kita pribadi ya. Oke, lanjut lagi ya. Terima kasih Kakak Nini sudah jawab nomor 17. Sekarang kita lanjut lagi ya. Selamat malam Om Jeffrey juga ya. Nah, ini kita baru bilang selamat malam. Oke, sekarang kita minta Kak Chen. Kak Chen boleh nomor 18. Apa yang pemimpin-pemimpin agama tidak mengerti, Kak Chen? Iya, Kak Jen, silakan. Yang agama tidak mengerti adalah dia punya spirit dan satu daripada religious legislation itu. Yang mana progresnya untuk memaksakan undang-undang hari Minggu, mereka rubah konstitusi tadi menjadi dari konstitusi jadi agama ya. Jadi apakah roh apa yang roh apa yang di dalam pergerakan hari Minggu ini kan Kak, yang nggak mereka tahu kan? Iya, betul. Ya, roh apa yang di dalam pergerakan pergerakan undang-undang hari Minggu lah. Minggu. Jadi mereka nggak tahu kan? Itu dia. Oke, terima kasih ya Kak Chen. Oke, Om Jeffrey Toniman, selamat malam. Apakah Om Jeffrey juga jawab? Kenapa pemimpin-pemimpin bisa tertipu, Om Jeffrey? Karena dia lebih percaya pada ketua GC-nya daripada baca Alkitabnya. Betul itu, Om Jeffrey. Betul sekali itu. Apakah mereka gantungkan, mereka punya keselamatan sama pendeta, kan? Om Jeffrey? Iya, sama pimpinan. Betul-betul. Oke. Mama Soisa, Gedi belum tanya sama Mama Soisa ya? Oke, Mama Soisa, kira-kira kenapa mereka ya seperti Om Jeffrey katakan, mereka sangat percaya sama pemimpin-pemimpin agama mereka kan? Ya kan? Kira-kira dan pemimpin agama juga tertipu kan? Kira-kira kenapa kita sampai tertipu? Apa tipuannya itu langsung ya? Orang tidak belajar sendiri, tidak buka Alkitab sendiri, tidak belajar sendiri, maunya dengar orang lain. Oke, sama kayak Om Jeffrey lah ya. Oh iya. Oke, terima kasih ya Mama Saisa. Oke. Sama. Apakah ada yang lain? Kenapa para pemimpin agama sampai tertipu? Ikin, silakan. Kalau Idin punya jawaban, itu mungkin karena mereka tertidur. Tertidur, itu aja. Ya. Mary Bell. 19, Mary Bell. Karena mereka tidak tahu roh iblis yang sedang tuntun mereka untuk ke jurang maut. Oke, itu nomor 19. Ya, Oke, Mama Lina. Oke, kalau saya cek, kenapa para pemimpin agama sampai tertipu? Karena mereka tidak tahu hasil dari undang-undang agama yang, karena mereka tidak tahu hasil dari undang-undang dengan pemaksaan kepada pemeliharaan hari Minggu dengan tujuan dengan pemeliharaan hari Minggu akan meningkatkan moral masyarakat gitu ya. Iya. Jadi pemimpin agama sampai tertipu karena tipuan.
Karena tipuannya mantap, betul Kak Nini? Bisa, sis. Yaitu untuk pertanakan dan reformasi, kan? Ini hari Minggu itu Oh, iya. untuk pertarakan, betul kan, sis? Jadi mereka, ini kan nggak ada salahnya, betul nggak, Kak Nini? Iya, betul. Apalagi sudah... Iya, Cek, betul. Baru ingatin. Nah, itu dia. Apalagi ada bencana alam, corona, orang tambah jahat, betul? Oh, ini butuh reformasi. Gimana caranya reformasi? Oh, undang-undang hari Minggu saja, betul? Itu dia. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, nomor 20. Oke. Kita mau tanya sama Kokore. Kokore, boleh? Apa yang orang-orang nomor 17 itu orang-orang yang tidak kabarkan undang-undang hari Minggu, kan? Tolong dong, Uco. Udah apa yang orang-orang katakan dan lakukan? Silakan, Kokore. Mereka bilang apa dan lakukan apa? Oke. Ya, kita mau tanya sama Mama kalau gitu. Mama, 20 apa, Ma? Bentar. Jawab apa, Mama? Apa yang orang 17? Nih, tenang dengan peristiwa ini. Dengan pemikiran Tuhan akan melindungi. Oke. Karena ini kita lanjut langsung aja ya. Jadi dibilang apa? Nubuatan UUHM atau Undang-Undang Hari Minggu akan akan terjadi dan biarlah terjadi, kan? Kalau mau sandelo lah, betul nggak kan ini begitu, Mama Soisa? Iya, sis. Nah, ya kan? Dan Iya. mereka duduk tenang dan nggak lakukan apa-apa. Itu artinya pasrah saja. Ya, cuman berharap Tuhan akan selamatkan mereka di time of trouble. Bisa nggak? Jadi kalau orang yang bilang, oh kalau sandelo lah. Terus habis itu sebelum sandelo nggak buat apa-apa. Apakah Tuhan akan tolong? Di kutipan bilang kemarin Mama Soisa. Tuhan akan tolong nggak? Tidak. Akan tolong orang-orang yang kayak gitu. Orang yang nggak bikin persiapan sebelum UUHM, nggak akan Tuhan tolong. Itu dia. Ya, apakah boleh question review kita untuk tanggal 21? Boleh? Mantap ya. Jadi karena kita sudah selesai reviewnya, kita siap-siap untuk oh, boleh. Jadi satu lagi Cici mau nanya. Boleh Ciseli, silakan. Kan pemimpin-pemimpin agama di orang Advent, mereka kan udah tahu dong soal sandelo ya. Apakah karena mereka takut kehilangan jabatan, haus kekuasaan, makanya mereka pura-pura budek gitu? Itu salah satunya Ciseli, karena sudah mabuk sama dunia. Itu dia. Dan salah satunya yang kita pelajari kemarin, ada kutipan-kutipannya, salah satunya yang hari Minggu ya kalau nggak salah, mereka ubah logo Ciseli supaya sama kayak dunia, lebih banyak profit masuk perpuluhan. Cici nonton tuh Hope Channel. Itu dia. Sekarang di YouTube itu pendeta-pendeta hari Minggu saling serang tuh nggak? Ngeri banget ini, akhir zaman banget. Jadi apakah ini semuanya profit oriented kan sebenarnya Ciseli, orang-orang ini? Gimana? Iya. Supaya pengen banyak-banyakin jemaat. Iya, supaya keuntungan banyak kan. Itu dia. Uang perpuluhan banyak, itu aja tujuannya. Nggak ada yang lain, ya. Oke. Karena kalau bilang yang benar kan nggak ada yang mau ikut kan Ciseli.
Kalau bilangnya selalu tegur dosa, siapa yang suka sih, Cizeli? Betul. Iya. Makanya banyak yang nggak suka juga kan di kelompok kita. Banyak yang keluar karena nggak suka ditegur. Itu dia. Ya, jadi nggak apa-apa. Tambah sedikit, tambah murni, tambah bagus kan. Jadi kita nggak perlu quantity tapi quality kan. Itu dia. Oke, kita lanjut ya ke pelajaran review kita pada hari ini. Review pelajaran tadi ya. Jadi waktu ini memang cepat sekali. Jadi pelajaran 4 jam kita akan ringkas sekitar 30 sampai 40 menitan, oke? Sedapatnya ya saudara-saudara. Jadi kalau misalnya saudara-saudara ada yang nggak ngerti, nanti boleh diulang lagi atau tanya Gaby, ya silakan WA. Mau diulang pagi-pagi atau apa, boleh ya. Bikin sesuai apa yang saudara butuhkan lah. Ya. Jadi kita akan cover sebagaimana kita bisa cover malam ini ya. Jadi kita langsung akan to the point ke poin-poin yang penting, oke? Jadi tadi itu kita ada belajar tentang Daniel berapa? Daniel 1. Daniel terpintar. Oke. Kita lihat ya, kita punya review. Oke, jadi kita mau buktikan tadi itu tentang vaccination dan Sunday Law, ya, di mana dia punya letak-letaknya kan? Jadi vaccination ini akan menuju Sunday Law gitu loh. Tadi kita belajar tentang itu, boleh, Ciseli? Tadi kita belajar ini, gimana buktikan kalau vaccination ini akan menuju kepada Sunday Law, ya? Itu dia. Nah, mari kita lihat, ini ceritanya ada di Daniel 1 ayat 3-8. Ciseli tahu Daniel 1 tentang, kita udah nggak akan baca ayatnya karena tadi udah baca, tapi karena ada Ciseli kita bantu Ciseli untuk bisa catch up apa yang kita udah baca. Jadi Ciseli, Daniel 1 itu kan cerita tentang Daniel dibawa ke Babylon kan Ciseli, masih ingat? Ya, betul. Waktu dia dibawa ke Babylon, dia dibawa ke Babylon dan dia adalah orang yang pintar kan, salah satunya Ciseli, orang yang nggak main-main lah gitu kan. Maksudnya nggak dipilih yang benar-benar pintar, berpendidikan ya. Perawakan bagus ya. Bagus semua kan. Dan salah satunya yang di ujian di Daniel 1 ya, ujian di Daniel 1, Daniel harus apa? Makan makanan raja. Nah, jadi ada ujian kan Daniel 1, Maribel? Yaitu makan. Nah, itu. Kan? Oke, kita mau ambil kutipan dulu. Oke, tunggu ya. MR 417.1. Oke. Mana ya? Mana? Oh, ini dia. Aduh, terima kasih, Kak. Ya. Mari kita lihat ya. Ini. Oke. Dibilang di sini, setiap nabi menulis, ya, nabi-nabi dulu tulis lebih sedikit. Ini ada perbandingan kan? Ya. Ini saman, jadi kalau mau dibilang saman mereka, ada 2 saman kan? Di sini samannya siapa aja, Uco? Mereka dengan saman kita. Saman siapa? Saman kita, toh? Kalau di saman mereka lebih apa, Kak Nini? Banyak atau lebih sedikit?
Lebih sedikit apa sih? Kalau di zaman kita, perkataan nabi-nabi apa lebih banyak untuk mereka atau lebih sedikit? Oh, lebih sedikit. Nah, jadi perkataan firman perkataan ini di sini lebih apa? Lebih sedikit kan? Kalau di sini lebih sedikit artinya sedikit. Artinya perkataan ini lebih apa? Lebih banyak untuk kita kan Kak Nini? Betul, sis. Ini untuk mereka ya. Ini lebih banyak untuk kita. Artinya, apakah ujian Daniel makan makanan raja? Jadi, apakah kalau saman mereka kita ganti Daniel? Betul, Kak Nini? Kalau di sini ada makanan sebenarnya makanan raja ini lebih ngomongin untuk akhir zaman. Ada makanan raja juga. Betul, Kak Nini? Betul, sis. Nah, ini dia. Dan di sini apa dibilang? Lebih banyak untuk kita ini. Dan mereka ceritanya Daniel, Sally bisa lihat nggak? Ini lebih sedikit untuk zaman mereka. Maknanya. Jadi waktu Daniel makan itu, nggak mau dapat ujian makanan, itu cuman menceritakan lebih sedikit untuk zaman mereka, karena itu lebih banyak menceritakan zamannya Ciseli, gimana Ciseli nanti akan diuji makanan raja. Boleh Ciseli? Iya, benar. Ya, jadi semua Ciseli di Alkitab begitu. Apakah Om Jeffrey bisa lihat, Om Jeffrey? Setiap cerita Alkitab untuk Om Jeffrey di akhir zaman. Betul Om Jeffrey? Ya? Oke. Betul. Ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Jadi, di sini ada dua, kan? Mari kita, Om Jeffrey boleh baca, ya. Belum buka Alkitabnya, ya. Di mana ayat berikutnya? Masih ingat? 1 Korintus berapa? 15 ayat 45. 46. Tunggu ya. Oke, mari kita lihat ya Om Jeffrey. Om Jeffrey mau baca. Tunggu ya Om Jeffrey. Nah, ini Om Jeffrey boleh baca 1 Korintus 15:46. Silakan. Korintus 15 ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Jadi yang duluan natural atau rohani, Om Jeffrey? Alami atau rohani? Alami yang duluan. Atau bahasa Inggrisnya apa, Om Jeffrey? Bahasa Inggrisnya kayak natural. Mantap. Kalau rohani, spiritual kan? Oke. Sekarang kita mau tanya sama Om Jeffrey. Om Jeffrey, zamannya Daniel natural atau spiritual? Natural. Mantap Om Jeffrey. Kalau zaman sekarang, zaman kita spiritual. Jadi Om Jeffrey, kalau dulu ini disesuai 1 Korintus 15:46 ya. Jadi kalau dulu Om Jeffrey, ini ujian kan? Ujian kan? Ini ujian juga. Jadi kalau dulu ujiannya mereka mungkin waktu Daniel, ujiannya natural, daging babi, betul kan Om Jeffrey? Daging ular, semualah. Makanan-makanan betul? Artinya untuk ujian zaman kita, apakah akan diuji makan babi gitu? Atau seperti itu Om Jeffrey? Enggak lagi. Harus secara spiritual kan? Betul. Nah, apakah Ciseli mengerti, Ciseli? Iya, ya. Nah, kita mau tanya sama Kak Chen. Kak Chen, apa itu makanan raja yang jadi ujian kita yang secara spiritual, Kak Chen? Poin jawabnya ya, Cik.
langsung ke vaksinasi. Oh, sebelum vaksinasi, Kak? Terus. Gimana, Ce? Coba tanya lagi. Sebelum vaksinasi, jadi ujian, kalau ini makanan raja spiritual, kan? Apa itu makanan raja spiritual di akhir zaman, Kak? Oh, apa tadi ya? Bantu. Bentar, bantu. Saya lupa tadi. Oh, udah lupa. Oke, nggak apa-apa, Kak, ya. Coba, Kak Nini masih ingat Kak Nini apa? Babylon's apa namanya? Doktrin ya, Sis. Betul, mantap. Doktrin. Kak Chen ingat? Iya, pas bilang langsung connect. Thank you. Apa ya, kita saling mengingatkan. Kak Chen, kata lainnya doktrin Babylon apa, Kak Chen? Ayo. Not apa, Kak Chen? Vaksinasi. Bukan? Oh. Bukan? Kalau ini meat kan, Kak Chen? Oh, ya, bukan makanan yang natural. Not kalau ini meat kan, Kak Chen? Kalau di sini not in the season. Mantap, Kak Chen. Harus dipancing-pancing ya, Kak Chen. Keluar. Tersimpan. Kata lainnya meat in the season apa, Kak Chen? Not? Depannya P, Kak Chen. Kata lain. Meat in the season, Kak Chen. Not present truth. Mantap, Kak Chen. Betul, Kalina? Jadi apakah Ciseli bisa lihat ujian kita di akhir zaman adalah kita makan makanan yang bukan present truth ke otak kita, Ciseli? Iya, benar. Ya, yang bukan mid in the season, bukan present truth, itulah yang jadi ujian, ya. Tapi puji Tuhan, kan? Mari kita lihat contoh kita. Contoh kita Daniel. Mari kita lihat contoh kita Daniel. Kita buka Daniel. Daniel berketetapan, dia nggak mau najiskan dirinya dengan nggak mau najiskan dirinya dengan yang bukan present truth, betul? Ataupun yang bukan mid in the season, betul? Kak Chen, Kak Nini, Om Jeffrey, setuju? Mama Soisa? Mantap ya. Ini loh, lihat loh. Daniel aja dulu nggak mau loh masukkan sesuatu yang bukan present truth. Apakah di akhir zaman ini dibilang lebih untuk akhir zaman? Apakah untuk kita yang sudah sangatlah dekat, kita harus perhatikan apa yang masuk ke pikiran dan telinga kita? Betul, saudara-saudara? Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Tapi apakah kalau misalnya semuanya spiritual, apakah nggak ada natural sama sekali atau tetap ada? Gimana, Mama Sui? Ya, not meat Indonesian ini apa ya? Ini meat Indonesian ini makanan tepat pada waktunya, Mama Soisa. Jadi contohnya, contohnya kan sekarang pekabarannya udah mau tutup pintu kan? Jadi kita harus kabarkan pekabaran-pekabaran yang dekat tutup pintu. Kasih tunjuk di mana umat Tuhan di nubuatan waktu. Itu kan present truth kan, Mama Soisa? Yang iya. Oh enggak, pekabaran yang berhubungan dengan Ka'bah itu semua kan yang diperlukan umat Tuhan. Itu di EW sih. Itulah makanan-makanan pada waktunya. Jadi sesuai kondisi dan situasi itu present truth. Yang dibutuhkan domba. Oh iya. Jadi artinya semua zaman semua zaman ya. Contohnya Nuh dengan pekabarannya, di zamannya dia gitu loh. Sekarang kita gitu loh. Betul. Iya, makasih sudah mengerti. Makasih, Cece. Itu dia. Dan apakah ujian kita sekarang, Mama Soisa, mau makan atau enggak itu present yang bukan present truth, betul? Ujian kita kan sekarang yang bukan present truth kita makan, yang bukan Hindu season atau doktrin Babylon kita makan itu, betul, Mama Soisa? Ya kan? Oke. Nah, Mama Soisa,
apakah kalau misalnya ini doktrin Babylon di akhir zaman, apakah di zaman kita kalau spiritual bukan berarti nggak ada naturalnya? Ada atau nggak naturalnya, Mama Saisa? Ada, Cek. Tetap ada, walaupun lebih ke spiritual kan? Betul? Jadi semuanya secara spiritual tetap ada ujian naturalnya, betul? Apa ujian naturalnya? Ada, Cek. Baru ini. Ujian naturalnya apa? Yang lagi-lagi ini heboh-heboh nih, apa namanya? Coronavirus apa namanya? Vaksinasi. Vaksinasi, betul? Ini dia. Iya. Ini dia. Jadi walaupun spiritualnya ada, tapi naturalnya pun ada, betul? Sebagaimana diuji untuk memasukkan sesuatu yang nggak akan memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, begitupun juga kita di akhir zaman akan diuji untuk memasukkan sesuatu yang dimana kita nggak akan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Betul? Jadi apakah kalau natural ini secara yang ini kan, ini health, yang secara jasmani kan? Kalau ini yang rohani, yang secara, ini ya, kalau Tuhan bilang, yang di 1 Yohanes 1, dibilang, biarlah kamu prosper di soul dan health, kan? Sorry, ini kebalik. Natural ini health, dan spiritual ini soul. Jadi, Yohanes bilang, biarlah kamu tetap selalu sehat, di dalam kamu punya tubuh yang sehat, dan jiwa pun sehat. Jadi, sehat. Dua ini menjadi ujian kita di akhir zaman artinya. Artinya kalau kita salah masukkan yang satu, apakah salah akan sangat mempengaruhi satu sama lain? Iya. Salah masukin makanan ke tubuh kita, spiritual kita akan terganggu, betul? Kalau kita salah masukin yang hal spiritual ke tubuh kita, pikiran kita, natural kita pun akan terganggu. Ataupun natural kita sudah bisa sehat, kita akan jadi apa tadi? Healthy sinner. Healthy sinner artinya orang sehat yang bercetak dosa terus. Karena gagal masukkan apa doktrin yang sesuai Tuhan inginkan. Boleh, Ciseli? Iya, Ya, Kak Nini boleh jelas itu, Kak Nini? Kak Chen, Om Jeffrey boleh? Ucok boleh jelas, sayang? Ya? Bisa ya? Oke, thank you, Tin. Oke, kita langsung ke cerita kita ya. Cerita kita. Oke. Jadi, saudara-saudara, mari kita lihat ya. Sorry, kita tutup. Mari kita lihat ya. Jadi, kita kesimpulannya Daniel 1, apakah ini sesuai tadi judul kita mau jelaskan bagaimana vaksinasi itu mengarah ke Sandeilo, kan? Setuju? Dan apakah Daniel 1 artinya Sandeilo atau vaksinasi? Daniel 1 kalau ujiannya mau masukkan makanan yang nggak sesuai firman Tuhan ke dalam tubuh Daniel, jadi ujiannya di Daniel 1 adalah spiritual atau natural? Natural kan? Vaksinasi, iya. Nah, jadi Daniel 1 ini menceritakan di akhir ini Daniel 1 versi akhir zaman ya. Iya. Ya. Jadi kita buat perbedaan lah supaya saudara-saudara bisa compare, oke? Ini zaman Daniel dan akhir zaman, oke? Tidak terlalu besar supaya Oke. Jadi kita lihat ya di sini. Di sini ada Daniel 1 kan? Ini zaman Daniel yang natural, betul? Kita jangan bilang natural karena ini ada natural juga sih. Zaman Daniel dan zaman akhir kan? Jadi kalau zaman Daniel disuruh makan-makan aja kan? Yang akan merusak Temple of God kan? Ini kita mau bilang
rusak Temple of God ya. Tempat Rusak. Ka'bah kan, Edi? Betul? Tempe apa? Rusak. Tubuh. Ka'bah Allah. Nah, betul. Mantap, Pak Edi. Apakah air saman koneksinya vaksinasi, betul? Iya. Ya. Ini rusak tubuh kan? Atau temple kan? Sama kan? Dan apakah kita harus tahu bahwa yang masuk ke tubuh kita ini mempengaruhi pikiran kita untuk berhubungan dengan Bapa di surga? Benar, Cek. Vaksinasi semua ataupun seperti dulu Daniel disuguhkan makanan-makanan raja supaya punya hubungan dengan Tuhan akan terputus lewat makanan-makanan yang masuk atau vaksinasi yang masuk. Betul nggak Ciseli? Iya. Jadi Ciseli pilih untuk makan makanan sehat karena Ciseli tahu kalau Ciseli masukin yang salah ke tubuh Ciseli, bagaimana nanti perut mencerna ambil sari-sari yang salah dan sari-sari yang tubuh God membuat otak Ciseli nggak jernih. Dan itu kalau otaknya nggak jernih, makanya pakai perasaan, gampang tersinggung, dan semualah itu rasa-rasa gaduh. Dan itu nggak akan membuat hubungannya Ciseli akan bergantung sama Tuhan. Ciseli bisa lihat nggak koneksi makanan dengan kehidupan kerohanian. Makanya, kita menerapkan pola. Betul, Ciseli? Bisa lihat ya, Ciseli? Iya, gitu. Jadi Ciseli harus bisa reason, kenapa ya saya harus makan makanan ini? Karena Ciseli nggak mau putus hubungannya dengan Tuhan. Itu dia. Kalau Ciseli memang benar-benar mau terus koneksi dengan Tuhan, Ciseli akan masukkan makanan pun yang apa? Yang bisa menunjang hubungan Ciseli dengan Tuhan. Jadi semua motifnya Tuhan. Tuhan, betul kan Ciseli? Hubungan dengan kalau dulu mah nggak ngerti ya. Yang apa sih masalahnya makan gitu. Apakah sudah tahu dengan jelas kalau makanan akan mempengaruhi hubungan Ciseli dengan Tuhan? Iya, gitu. Iya. Ya, puji Tuhan ya Ciseli. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita ke Daniel 2 kan? Daniel 2 ada apa Ciseli? Ciseli masih ingat nggak di Daniel 2 ada apa? Lupa. Oke, kalau kita mau tanya sama Om Jeffrey di Daniel 2 ada apa? Daniel 2 ada apa? Ya, ada yang mimpi-mimpi itu loh Om Jeffrey. Oh, iya. Nah, Ciseli ingat kayaknya nih. Patung Nebukadnezar. Mimpi. Betul? Iya. Betul. Dapat vision kan? Ya, betul. Vision dari image, betul? Iya. Of God. Ya. Oh? Daniel 3, ada apa? Lembah patung ya? Ah, mantap Giseli. Jadi apakah Nebukadnezar bikin patung kayak di mimpinya? Iya. Hah? Aduh, kita tadi hampir aja ingat tapi lupa ternyata. Kita mau cari yang mana. Saudara-saudara masih ingat nggak ada kutipan kayak gini, Kak Nini, Kak Chen, bahwa waktu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego disuruh menyembah patung di lembah Dura, itu sama dengan undang-undang hari Minggu. Masih ingat nggak? Pada itu. Masih. Betul kan? Kak Chen, masih ingat? Iya, tapi lupa di mana. Iya, nanti ya kita cari ya. Tadi kita mau cari itu, udah ini ya. Oh ya, kita mau cari ini, connection-nya ya. Kita ya. Tapi karena kita
sorry kita lupa, jadi kita nggak cari. Jadi ini sama dengan apa? Jadi apakah ini di akhir zaman sama dengan Sandelo, betul? Betul. Ya kan? Sembah patung kan, ada penyembahan juga kan, Ciseli? Betul. Oke. Nah, kita mau lihat ini ya sekarang ya. Kutipan ya. Mari kita lihat apa yang terjadi sebelum. Dan Ciseli, Sandelo itu apa sih, Ciseli? Tutup pintu atau masih terbuka pintu, Ciseli? Udah tutup. Udah tutup kan? Hasil dari probation. Nah, untuk umat Tuhan udah ketutup kan, Ciseli? Jadi Sandelo tutup kan? Iya. Lalu dia bilang gini, Tuhan, yang ini ya Ciseli, Tuhan telah memperlihatkan kepada saya dengan jelas bahwa ada image of the beast yang akan dibuat sebelum tutup pintu. Kapan tutup pintu, Ciseli? Sandelo. Jadi sebelumnya Sandelo ada apa, Ciseli? Image of the beast. Mantap. Jadi apakah Ciseli bisa lihat Daniel 1, 2, 3 itu sebenarnya ceritain Ciseli punya zaman loh? Iya, padahal ini soal makan. Kalau di zaman Daniel mungkin soal makan ya ujian makan doang gitu ya. Kalau di zaman kita makanan rohani gitu kali ya. Dan lihat dari rohaninya ya. Dan yang satunya kita mau ambil naturalnya vaksinasi. Iya, benar-benar. Ini dia Ciseli. Bisa lihat ini 1, 2, 3 saudara-saudara. Betul? Nah, langsung kita lanjut dulu ya. Dan kita tahu kita punya ini semua terjadi di kapan? Ini namanya apa? Image of the Beast dibangun di mana? Midnight Cry kan? Dan ini terjadi di Midnight Cry kan? Sebelum Sunday lo kan? Itu dia kan? Nah, mari kita lihat ya. Oke, kita bikin di sini aja lah ya. Nanti dihapus ininya aja. Saudara-saudara bisa lihat ini? Apakah saudara-saudara bisa lihat ada angka 1, 2, 3? Kita mau mencocokkan ini sekarang ya. Ada angka berapa? 1, 2, 3 kan? Ini sama dengan malaikat 1, 2, 3, setuju nggak? Iya. Dan apakah malaikat ketiga? Setuju. Sandelo kan? Kabarkan malaikat ketiga di Sandelo kan? Iya. Malaikat keduanya di mana? Diulang lagi. Diulang lagi ya, Cek. Di zaman kita di mana? Malaikat 1, 2 bertemu. 3 ya? 9/11. 11. Iya, betul. Jadi apakah dari pasalnya bisa menceritakan waymark di akhir zaman kita punya? Betul? Iya. Betul? Nah, mari kita sekarang lihat. Ini sudah ayatnya kan? Sekarang kita lihat isinya ayatnya ya. Apakah vaksinasi dan image of the beast ada di sebelum Sandelo kan, Ciseli? Iya. Bisa lihat nggak ini? Sama nggak Ciseli? Aduh, padahal ini cuman mau belajar Daniel 1, 2, 3. Ini nunjukin posisi kita di akhir zaman. Ini namanya present truth, Ciseli. Boleh, Ciseli? Iya, benar. Ini ya. Kita sudah di sini loh, saudara-saudara. Sebentar lagi pemaksaan. Sudah di Midnight Cry dan 11 udah lewat. Pak Edi bisa ikuti, Pak Edi? Bisa ikuti? Bisa. Ya? Ya? Mary Bell bisa ikuti? Mana? Image of the Beast. Oke. Udah siap berikutnya? Oke. Ini kita mau tambah Daniel 4 dan 5 ya. Semoga Daniel 4. Semoga kita bisa selesai ya. Semoga. Oke. Daniel 4 sekarang.
Daniel 4, apakah ada Nebukadnezar, betul? Iya. Jadi Nebukadnezar dari tempat tinggi, kan? Iya. Jadi apa? Tapi direndahkan. Direndahkan ke tanah, kan? Harus makan rumput. Iya. Rumput, iya. Atau ke bumi, kan? Kalau dia bilang dari heaven ke bumi. Dan apakah bumi melambangkan kematian, kan? Kuburan, kan? Betul? Iya. Apa artinya juga ini Nebukadnezar yang lama mati, Ciseli? Iya, Gigi. Oh iya. Kematian, betul, Cek. Nebukadnezar yang lama mati, kan? Dan Nebukadnezar ini raja apa? Babylon. Babylon raja apa? Utara, kan? Utara. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi Cici mau pulang ya. Ntar disambung lagi. Oke. Mari kita lihat ya, Mama Soisa ya. Iya. Mama Soisa, apakah ini King of the North, kan? Ayat 4 ini, kan? Diagram, kan? Iya. Ya kan? King of the North marah, kan? Lalu dia bilang apa? Ayat 45, Mama Soisa. Dia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Apakah Mama Soisa di air zaman ini sama seperti Daniel 11:45, betul? Iya. Betul. Di mana King of the North akan mati sama Daniel 11 ayat 45 to ini. Iya, betul. Tidak akan ada yang tolong, kan? Oh iya, betul. Lihat ya, sama semua ya, Mama Soisa. Iya, Cek. Sekarang Daniel 5, kan? Halo, Nona. Apakah Daniel 5, Kak? Oh. Iya. Daniel 5, Kak Nini, apakah di Daniel 5 ada apa, Kak Nini? Boleh Kak Nini cerita? Daniel 5 ada Raja Cyrus yang datang menyerang Babylon. Apakah Cyrus datang, kan, Sis? Ya. Jadi apakah Cyrus stand up di Babylon, kan? Ya, betul, Sis. Dan Cyrus melambangkan siapa, Sis Nini? Tuhan Yesus. Atau Michael, kan? Ya, Michael. Apakah ini Michael Betul, Sis. atau Daniel 12:1, kan? Ini dia. Habis 45 apakah 12:1 juga, Sis? Sama semua, kan? Iya, sama ya. Nih ya, firman Tuhan ya, luar biasa tuh orang punya Tuhan. Jadi apakah Kak Chen kita belajar bukan cuma sekedar hafalin, vision, sembah patung, Daniel 4 apa, dan Nebukadnezar ke tanah, betul? 5 apa, Belshazzar mati, mene-mene tekel. Apakah kita cuma belajar begitu, Kak Chen? Apakah itu present truth, Kak Chen? Bukan kan, Kak Chen? Iya. Apakah present truth harus bisa lihat bagaimana posisi umat Tuhan di akhir zaman? Dan apakah ini semua? Dan kita lihat posisi kita udah di midnight cry, kan, Kak Chen? Betul sekali. Ya, puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang luar biasa ungkapkan kebenaran ini untuk umat-umat Tuhan yang dengan rendah hati dan sabar mau diajar Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Kalau kita nggak sabar, apakah kita akan lihat keindahan-keindahan kayak gini, Kak Chen?
Tidak kan? Itu dia. Nah, oke. Terakhir. Yang terakhir, mari kita lihat apakah kita adalah Daniel. Oke? Boleh? Ini apakah sudah semua? Nanti kalau yang belum saya catat, nanti kita kirim di WA ya. Sekarang kita kejar waktunya supaya kita bisa on time juga selesainya ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita apa? Apakah kita Daniel kan? Karena semua cerita Daniel adalah cerita saman kita. Betul kan ini, Mama Soisa? Om Jeffrey? Betul. Ini pertanyaannya ya. Apakah kita Daniel? Itu dia. Ya. Jadi kita buka di Daniel 12 ayat 13. Daniel akan berdiri di mana dibilang? Itin. Oke, Kak Lina, Daniel dibilang akan berdiri di mana? Kita buka ya. Apakah Ens akan berdiri di mana, Kak Lina? Apakah akhir zaman itu? Betul? Iya, di akhir zaman. Jadi apakah Daniel melambangkan kita karena dia akan berdiri di akhir zaman, betul? Akan berdiri di akhir zaman, kan? Nah, mari kita lihat kisahnya. Kalau Daniel bisa berdiri di akhir zaman, artinya cerita kehidupan Daniel waktu dia hidup di natural sama dengan cerita di akhir zaman. Setuju? Setuju. Oke, mantap. Jadi kalau tunggu ya, kita mau buka foldernya. Kita mau lihat gambar tadi ya. Jadi saudara-saudara, kalau gambar ini kira-kira apakah Daniel hidup terus sampai Michael stand up kalau dia akan berdiri di akhir zaman? Setuju? Betul kan, Mama? Kalau sesuai dengan 12:13, Daniel akan hidup sampai akhir zaman. Apakah dia terus sampai Michael stand up? Setuju? Setuju, setuju. Jadi Daniel akhir zaman hidup sampai 12:1 kan? Iya. Oke, mari kita lihat Daniel, cerita Daniel asli, oke? Iya. Tadi Daniel Daniel dia hidup sampai Daniel 12:1, Daniel hidup dibilang di ayat 1 ayat 21. Apa kebalik aja ini? Daniel hidup sampai tahun pertama Raja Cyrus. Boleh? Iya, kores. Tadi kan? Jadi ini natural Daniel hidupnya sampai di sini. Mari kita lihat ya. Jadi kalau ini ceritanya kan Babylon kan? Iya. Babylon. Terus waktu zaman Media Persia kan di sini? Iya. Ini direbut oleh Darius kan? Darius dan Cyrus sama-sama kan? Lalu Darius ini cuman bertahta 2 tahun, ya? 2 tahun. Ya, betul. Nah, waktu tahun ketiga sudah nggak ada kan? Iya. Cuma itu kores. Jadi apakah ini Cyrus tahun ketiga dia memerintah sebagai tahun pertamanya tanpa Darius? Benar, Cek. Tanpa Darius. Nah, dibilang tadi Daniel di Daniel 1 ayat 21 dibilang Daniel hidupnya sampai C1, betul? Nah, C1 yang mana? C1 yang sama dengan C1 atau C1 yang sama dengan C3, betul? Yang mana ini? Aku kan bingung. Itu dia. Dan apakah di sini, mari kita lihat ya, artinya kita untuk tahu Daniel hidupnya di yang ini atau ini, lihat aja ceritanya, betul kan Mama Soisa? Sampai mana sih Daniel? Iya. Misalnya Daniel hidupnya sampai di sini, betul? Di sini,
Apakah kalau ini kita tahu yang waktu media Persia, waktu dia muncul mengalahkan Babylon, apakah ini Daniel 5 kan? Iya. Artinya kalau Daniel dia hidup sampai C1 yang kita kasih warna ya. Kalau Daniel dia hidup sampai C1 yang warna merah, artinya Daniel nggak boleh lagi di chapter 6, betul? Betul. Ya kan? Karena dibilang sampai C1. Chapter 5 adalah kemunculan Daniel terakhir. Setuju Kak Chen? Om Jeffrey, Kak Nini? Mama? Setuju. Iya. Nah, tapi kita baca di ayat 6, apakah Daniel masih masuk gua singa? Artinya bisa nggak pakai C1 yang sama dengan C1? Nggak bisa kan? Tidak bisa. Karena Daniel masih ada di C2 kan? Jadi artinya ini nggak bisa dipakai kan sama Soisa? Tetapi dia hidupnya sampai di Cyrus, artinya dia hidupnya sampai Cyrus 3, iya. Boleh gitu? Jadi Uco Iya. di mana? Cyrus tahun pertama tanpa apa? Karena apa? Di chapter 6 tahun keduanya Darius ini waktu masuk Goa Singa masih ada kan? Nah, itu dia. Harusnya sudah nggak ada kan? Dia. Nah, mari kita lihat ya. Siapa ini Cyrus? Cyrus di sini ngapain dia? Waktu dia memerintah sendiri. Waktu dia mulai memerintah bangsa Israel yang di tahun ke Babylon, Cyrus bikin apa? Pulang, bikin apa? Bikin Ka'bah kan? Bangun Ka'bah. Iya, betul. Apakah Cyrus adalah alfa dari untuk bangun Ka'bah? Betul? Untuk masuk ke sini kan? Betul? Iya, betul. Waktu Cyrus sendiri dia bikin perintah kan? Bangun dulu Ka'bah. Apakah alfanya? Betul? Dan ini Daniel hidup terakhir di sini kan? Tapi apakah dibilang Daniel akan ada di akhir zaman? Ada Omega? Setuju? Ada. Dan ada. Omeganya Ka'bah waktu Daniel 12:1. Bisa lihat? Apakah waktu Cyrus, bisa lihat nggak di sini? Waktu Daniel hidup di C1, alfa sama dengan omega kan? Itu sama dengan Daniel hidup sampai Daniel 12:1. Jadi Daniel hidupnya di 121 sama dengan Daniel yang Daniel akhir zaman yang bisa hidup sampai 12:1. Bisa mantap ya. Gimana Kak Chen? Bisa lihat kemantapan firman Tuhan? Di Tuhan, bisa. Ini bisa Kak? Iya, Ece. Ya? Tadi siang saya bablas tadi, saya pikir-pikir begini, kalau kita belajar seperti ini, kita bisa tahu ini. Bisa tahu kapan gitu. Betul, Mama Suisa. Iya. Luar biasa kan Mama Suisa? Alfanya waktu dia bangun Ka'bah kan? Ini Daniel hidup terakhir di zamannya waktu dia bikin perintah kan? Daniel 121. Itu melambangkan Daniel di akhir zaman, Omega kan? Daniel 12:1, lihat ini. 121, 12:1. Ini ya. Jadi bisa lihat ya. Daniel akhir zaman. Dan kita punya jam tadi ya, Kak Chen. Ya. Jam, apa, semua sama semua. Jadi sama, hari sama. Apa tanggal sama, Bu? Sorry. Tanggal, betul? Dan passwordnya juga sama. Padahal itu password baru dibikin tadi pagi sebelum kita bisa lihat nggak? Kita tadi tanya, passwordnya apa ya? Dituntun ya. Oleh Tuhan. Pas dari call. Oh ya, jadi passwordnya 15 kali 21. Ya. Kita nggak tahu. 21. Kita umumin aja kan di grup apa hasil pembicaraan semua. Pas belajar memang lagi belajar 121 12:1. Luar biasa nggak Tuhan?
Iya. 121, 12, 1. Lihat ya, cuman beda titik aja loh ini. Kan? Nih ya. Password kita kan 111121. Jadi apakah ini 12-1, 121 kan? Iya. Itu dia. Dan apakah ini sama dengan Daniel 5 kan? Betul? Oh iya, betul. Daniel 5. Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4. 4. Sama nggak? Iya. Kita punya belajar. Kenapa sih satunya harus ada 4 di depan 121? Betul nggak Kak Chen? Betul sekali. Kak Chen bisa lihat nggak kita dituntun Tuhan sampai sejauh ini? Iya. Betul. Sampai angka password sama angka jadi Randy itu sama dengan Tuhan mau kasih tahu nanti akan ada pelajaran kayak gini. Lihat itu. Padahal nggak direncanakan. Rencana kita tadi mau baca kutipan yang lanjutan kan Kak Nini? Iya, sis. Aduh. Biarlah kita gemetar ya kalau kita biarlah gemetar karena kita lagi memang menyembah dan ikuti Tuhan yang benar. Amin, saudara-saudara. Amin, puji Tuhan, Cece. Ya. Oke, saudara-saudara, itulah kita punya review pada malam hari ini. Biarlah saudara-saudara semua terberkati dan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan dan Tuhanlah yang tuntun kita. Nggak ada kredit di manusia sama sekali. Oleh karena itu kita akan bisa mengerti semua kan? Kita coba tanya dulu ya. Mas Soisa, Pak Edi boleh? Boleh? Boleh. Terima kasih. Boleh. Oke. Baru nyampe rumah habis. Jeffrey? Bisa Om Jeffrey? Bisa, boleh. Kak Chen, Kak Nini bisa Kak? Sorry. Boleh, sis. Oke. Kak Chen gimana Kak? Bisa. Sayang, Mama, Uco, Maribel, Kak Lina, boleh? Mitin, boleh? Oke, puji Tuhan ya. Belum Kak? Sudah? Ini? Oh iya. Iya. Jadi ini kan Cyrus kan dia pembangun Ka'bah kan? Sebagai alfanya dari 3 raja yang berikutnya kan Kak? Dan dibilang waktu Cyrus ini apakah Daniel 121 di mana dia terakhir sampai Cyrus tahun pertama kan? Dan waktu Cyrus ini kan waktu dia hidup memerintah dia alfanya bikin Ka'bah kan? Nah, Daniel ada di alfa kan Kak? Artinya Daniel juga akan ada di omega kan? Dan apakah omega dari Ka'bah adalah Daniel 12:1? Dan apakah dibilang Daniel akan berdiri sampai akhir zaman? Apakah akhir zamannya 12:1? Kakak bisa lihat nggak? Daniel bisa ada di alfa, bisa ada di omega. Yang di omega yang spiritual, yang ini nature ya. Iya. Itu dia. Boleh Kak? Itu dia. Ini dilambangkan di Ka'bah C1-nya. Ya? Puji Tuhan. Indah ya, angka-angka semua mengungkapkan kemuliaan Tuhan semua. Oke, kalau gitu kita akan tutup. Kita punya pelajaran, kita akan sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Sion nomor tadi berapa? 161 lagu tadi. Oh iya, 191 ya. Oh, aduh mantap lagunya.